Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tes wawasan kebangsaan dalam SKD CPNS tahun 2024 ya. Oke, langsung saja. Soal nomor 1. Nasionalisme dan integritas adalah dua konsep penting dalam membangun persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Bagaimana kedua konsep ini saling mendukung dalam upaya mencapai tujuan tersebut? Oke, jadi maksud pertanyaan ini adalah apa bedanya nasionalisme dan integritas gitu. Meskipun dua konsep ini sama-sama membangun persatuan dan kesatuan gitu ya. Oke, kita cek dulu nih yang A nih. Nasionalisme mendorong integrasi sosial, sementara integritas hanya berfungsi dalam konteks pemerintahan. Enggak ya gitu. Integritas itu artinya kan prinsip keadilan yang dilakukan di seluruh masyarakat gitu kan, bukan hanya sekedar pemerintahan gitu ya. Coba yang B nih. Nasionalisme dan integritas tidak saling berkaitan dalam konteks persatuan bangsa. Enggak ya, gitu kurang tepat yang B ini. Coba yang C nih. Nasionalisme menumbuhkan rasa cinta tanah air, sementara integritas memastikan keadilan diterapkan di seluruh masyarakat. Bener ya, gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya, gitu. Oke, Caca jawabannya gitu ya. Jadi kalau sudah ketemu jawaban, sudah jawab saja gitu ya. Coba yang D nih. Nasionalisme fokus pada aspek budaya dan bahasa, sedangkan integritas hanya relevan bagi mereka yang mematuhi hukum. Enggak ya. Kalau yang ini, nasionalisme meningkatkan semangat kebangsaan. Oke, ini bisa ya, ini juga gitu kan. Sementara integritas hanya diperlukan dalam urusan pemerintahan. Nah ini, gitu. Yang ini nasionalismenya benar, masuk akal. Tapi integritasnya di sini hanya diperlukan dalam urusan pemerintahan. Sama aja dengan mirip dengan yang A ini gitu ya. Oke. Jadi yang tepat adalah yang C. Oke, Caca jawabannya. Oke, soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 2. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 3. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemborosan. Yang kelima, tidak menggunakan hak untuk merusak fasilitas dan kepentingan umum. Pernyataan di atas yang menunjukkan sikap nasionalisme adalah nomor yang mana nih? A, B, C, D, dan E. Oke. Di sini pertanyaannya adalah kata nasionalisme gitu kan. Coba yang ini. Bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Ini masuk ya, benar ya. Gitu. Coba yang 2 ini. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Ini juga bagian dari nasionalisme. Coba yang B ini. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke. Benar ya. Gitu. Oke, berarti jelas jawabannya 1, 2, dan 3 yang A jawabannya. Kenapa bukan 4 dan 5? Coba nih. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Ini lebih fokus kepada integritas gitu. Integritas tanggung jawab gitu ya. Sama ini juga lebih fokus kepada integritas gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang alfa. Oke. Bagaimana nasionalisme dapat mempengaruhi integritas seseorang dalam mewujudkan keadilan sosial di dalam suatu negara? Oke, teman-teman ingat saja 9 nilai integritas. Nah, nih teman-teman ingat saja 9 nilai integritas. Ada jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, mandiri, berani, adil, dan peduli. Oke. Coba kita analisa jawabannya. Opsi pilihan jawaban kelima ini ya. Coba yang A ini. Karena nasionalisme mengutamakan kepentingan pribadi di atas segalanya. Kurang tepat ya yang A ini. Coba yang B nih. Karena nasionalisme mendorong seseorang untuk mengejar kekayaan materi. Ini juga kurang tepat gitu kan. Mengejar kekayaan materi gitu. Kurang tepat yang B ini ya. Coba yang C nih. Karena nasionalisme memotivasi individu. Nah ini ya. Memotivasi individu untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Nah, artinya ini bagian dari yang mana nih, teman-teman? Memotivasi individu untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Yang C ya. Nah, ini ya. Nah, yang ini ya, yang berani ya nih. Artinya di opsi jawaban yang C ini untuk mengorbankan kepentingan pribadi gitu kan, mengorbankan artinya
berani gitu. Kita harus berani gitu kan dalam segala hal gitu. Oke, berarti jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya gitu. Oke, Caca jawabannya. Kalau yang D ini hanya fokus pada aspek budaya dan bangsa, kurang tepat. Yang E mengabaikan. Nah, ini juga sama ya gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang Caca. Dalam situasi darurat, di mana keputusan cepat harus diambil, bagaimana integritas seorang pemimpin berperan dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pemerintahan. Oke, jadi di sini kan kamu perannya sebagai seorang pemimpin, sedangkan tugas pemimpin itu kan artinya melayani rakyatnya gitu, artinya melayani publik-publik gitu kan, kepercayaan publik itu. Bukankah presiden, wali kota, gubernur itu dipimpin langsung oleh rakyat gitu kan, atau oleh publik gitu. Nah, ketika seorang pemimpin harus cepat mengambil keputusan pada saat situasi darurat ini gitu, bagaimana sikap seorang pemimpin yang berintegritas gitu kan dan stabilitas pemerintahan ini gitu ya. Coba yang A ini. Dengan menunjukkan keberanian dan dalam mengambil risiko demi kepentingan pribadi, ini salah ya gitu. Yang E juga ini salah ya, sama gitu ini juga gitu. Udah. Artinya kan kalau yang A sama yang E ini kan kesannya terlalu mementingkan pribadi gitu kan, sedangkan kita sebagai seorang pemimpin harus mementingkan publik juga gitu ya. Coba yang C nih, dengan bekerja sama secara eksklusif dengan pihak luar negeri tanpa mempertimbangkan masukan rakyat, ini juga salah ya gitu, tanpa mempertimbangkan masukan dari rakyat gitu. Coba yang D nih, dengan memprioritaskan kepentingan kelompok tertentu. Nah, ini juga kurang tepat yang ini ya gitu, kelompok tertentu gitu kan, untuk mendapatkan dukungan lebih kuat gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B ya. Dengan memastikan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil meskipun menghadapi tekanan. Artinya ini kan sesuai kata kuncinya ini gitu kan, situasi darurat gitu. Jadi meskipun dengan memastikan transparansi gitu, dan artinya dengan memastikan transparansi ini, sebentar kita cek dulu. Nah, jadi penjelasan dari opsi B ini, ketika seorang pemimpin memiliki integritas, mereka cenderung membuat keputusan yang terbuka dan jelas, yang membantu mempertahankan kepercayaan publik dan stabilitas pemerintahan. Jadi, dengan memastikan transparansi atau keputusan yang terbuka dan jelas gitu kan, demi menjaga kepercayaan publik. Oke, beta jawabannya. Muhammad Hatta dikenal karena menolak fasilitas mewah yang ditawarkan kepadanya saat menjabat sebagai wakil presiden dan memilih untuk hidup sederhana. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap Muhammad Hatta ini dalam konteks integritas kepemimpinan? Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, teman-teman ingat rumus integritas ini. Gitu kan, ada jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, mandiri, berani, adil, dan peduli. Oke. Menurut teman-teman, si Muhammad Hatta ini menunjukkan nilai integritas yang mana nih? Yang ini ya, gitu, sederhana, gitu ya. Oke. Nah, terlihat di sini dari kelima opsi ini positif semua ya, gitu. Coba yang A ini. Menunjukkan bahwa menolak fasilitas mewah mencerminkan sikap jujur dan tidak menyalahgunakan wewenang. Oke, bisa ya, yang A ini. Coba ini, yang B nih. Menunjukkan bahwa hidup sederhana dan tidak memanfaatkan fasilitas mewah mencerminkan sikap adil dan tanggung jawab. Oke, bisa. Ini juga. Coba yang C nih. Menunjukkan bahwa kesederhanaan dan kejujuran adalah bagian penting dari integritas seorang pemimpin. Oke, bisa. Yang D nih. Menunjukkan bahwa kesederhanaan dalam menjalani kehidupan sebagai pejabat mencerminkan rasa empati dan keadilan sosial. Bisa. Ini juga. Menunjukkan bahwa kesederhanaan dalam memimpin mencerminkan disiplin dalam menjalankan tugas. Oke, gitu ya. Jadi kelima pilihan jawaban tuh benar semua gitu kan. Nah, teman-teman harus analisa lagi lebih dalam gitu kan dari kelima opsi jawaban ini. Pasti salah satu di antaranya adalah jawaban yang sangat tepat gitu. Oke, kita bahas dulu satu persatu opsinya. Coba opsi A ini. Benar karena menekankan pada kejujuran dan penghindaran penyalahgunaan wewenang. Kalau kita bandingkan dengan opsi C ini, menunjukkan bahwa kesederhanaan dan kejujuran adalah bagian penting dari
integritas seorang pemimpin. Oke, jadi dengan menolak fasilitas mewah, Bung Hatta menunjukkan bahwa pemimpin harus tetap sederhana dan jujur. Gitu ya, sederhana dan jujur, tidak tergoda oleh kemewahan yang bisa merusak tanggung jawab mereka gitu. Artinya Muhammad Hatta ini menunjukkan sikap rendah hati ya gitu, rendah hati gitu ya. Berarti kalau yang A ini saya rasa kurang tepat gitu kan, kurang jelas. Jadi mencerminkan sikap jujur dan tidak menyalahgunakan wewenang gitu kan. Ini lebih arahnya ke berbau tidak korupsi gitu ya. Berarti yang A ini bisa kita eliminasi. Coba yang B nih. Menunjukkan bahwa hidup sederhana dan tidak memanfaatkan fasilitas mewah mencerminkan sikap adil dan tanggung jawab. Kalau yang B ini berbicara tentang sikap adil dan tanggung jawab, namun tidak sepenuhnya menggambarkan kesederhanaan gitu. Jadi tidak sepenuhnya menggambarkan kesederhanaan. Jadi hidup sederhana dan hanya mencerminkan sikap adil dan tanggung jawab gitu. Berarti kita yang B kita nyatakan sebagai jawaban yang salah. Coba yang D, yang C nih, menunjukkan bahwa kesederhanaan dan kejujuran adalah bagian penting dari integritas seorang pemimpin. Benar ya yang C gini. Coba yang D nih, menunjukkan bahwa kesederhanaan dalam menjalani kehidupan sebagai pejabat mencerminkan rasa empati dan keadilan sosial. Ini berfokus kepada empati ya gitu, lebih fokus kepada empati daripada integritas pribadi Hatta gitu ya. Berarti nilai integritasnya masih kurang yang D ini ya. Kalau yang E ini menunjukkan bahwa kesadaran dalam memimpin mencerminkan disiplin dalam menjalankan tugas. Ini benar gitu kan, tetapi tidak sejelas penekatan, tidak kurang jelas gitu, tidak sejelas sebagai penekanan pada kesederhanaan dan kerendah hatian seorang Bung Hatta. Berarti yang E ini kurang tepat gitu. Oke, jadi yang paling tepat di sini adalah yang B jawaban. Yang C, sorry. Yang C ya. Nih, menunjukkan bahwa kesederhanaan dan kejujuran adalah bagian penting dari integritas seorang pemimpin. Kalau ini mencerminkan disiplin, hanya menggambarkan disiplin saja gitu kan gitu. Kalau yang C ini kan bagian penting dari integritas gitu. Artinya kan masih termasuk bagian dari ini gitu kan, rendah hati. Oke, Caca jawabannya. Oke guys, ini PR buat teman-teman ya, gitu. Ini kemarin kita sudah merayakan 17 Agustus. Nah, apa sih sikap integritas yang ditunjukkan oleh Soekarno dalam peristiwa 17 Agustus tersebut? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar beserta penjelasannya. Selamat mencoba! Ya, sekian dulu video di sekali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menekan tombol subscribe dan juga jempol ke atas ya, bukan jempol ke bawah. Gitu. Dan buat kalian yang memiliki soal CPNS terbaru atau FR CPNS tahun ini, silakan kalian DM, email ataupun WhatsApp gitu kan di nomor yang sudah cantumkan di kolom deskripsi, ataupun grupnya juga saya sudah bikin gitu, sudah ada gitu, sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye. Baik, ini adalah situs web dari Pripat Alpais ya. Situs web dari Pripat Alpais, bisa kalian lihat ini ya, skdpripatalpais.id ya. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke arah sini gitu kan, klik ke bagian mulai belajar gitu. Jadi caranya pertama ini kita masuk dulu kan. Gitu. Nah, ini kebetulan saya sudah masuk ya, sudah masuk di situs web CPNS gitu ya. Nah, nanti teman-teman dari sini ada beberapa paket tryout ya. Nah, klik ini mulai belajar nih. Bisa kalian ini pilih nih kan, ada tryout. Terus di sini ada video ya kan. Di sini ada kelas online gitu ya. Oh, sorry. Kita pilih tryout aja dulu nih. Buat kalian yang ingin latihan soal-soal SKD CPNS, baik itu TWK, TIU ataupun TKP, nah nih bisa kalian coba nih pilih satu persatu nih. Harganya murah-murah tuh ada yang 12.000 ya kan, ada yang 15.000 nih terbaru nih ya, tryout SKD 2004 part 10 gitu ya. Oke. Nah nih caranya, klik selengkapnya, beli paket. Nanti di sini masukin aja kode Rizky. Nih kalau mau pilih kode Rizky, kita lihat apa yang terjadi. Nah lihat nih,
Harganya jadi 13.000 toh, gitu. Jadi murah kan? Gitu, pembayarannya bisa melalui KRIS, nanti ikutin instruksi-instruksinya gitu ya. Oke. Terus misalnya mau yang mana lagi? Ini yang 12.000 misalkan, mau beli yang 12.000. Nah, misalnya ini, part 1. Beli paket, kita coba ya. Masukkan kuponnya, kode kuponnya Rizky gitu ya. Nah, ini kita coba. Tuh. Jadi 10.000 kan? Gitu, murah banget nih. Luar biasa ya. Situs web Privat Apais ini gitu. Jadi buat kalian yang ingin try out dan juga soal-soalnya real, relevan atau soal asli, pilihlah ini ya. privatalpais.id. Soal-soalnya dijamin soalnya asli ya. Jadi kalian jamin tidak akan salah belajar. Dan saya jamin juga soal-soal di tryout SKD Privat Apais ini, soal-soalnya pasti keluar di SKD CPNS nanti gitu ya. Oke, selamat mencoba.